Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Ahobu. Perkenalkan, saya Rospintaria Harefa, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Nias Utara, tahun anggaran 2022 bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Angkatan 53, kelompok 3, nomor urut absen 3, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview secara singkat mengenai berorientasi pelayanan sebagai salah satu nilai dasar atau core value ASN. Pengertian pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebutkan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah harusnya partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders atau sektor privat. Ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Untuk dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, maka dibutuhkan beberapa elemen penting yaitu komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan perlindungan bagi internal pegawai, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat, pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana. Secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara, dalam pasal 10 disebutkan bahwa tugas dan fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Perilaku pelaksana publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik harusnya adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur. Kriteria berorientasi pelayanan. Yang pertama, ASN harus memiliki kode etik untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Misalnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik, jika terjadi konflik kepentingan, maka aparatur ASN harus mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, kode perilaku yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut.
Contoh perilaku spesifik dapat juga berupa bagaimana penerapan SOP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Munculnya rasa kebanggaan dalam memberikan pelayanan akan menjadi modal dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini juga sejalan dengan Employee Value Proposition atau Employer Branding ASN yang ini bangga melayani bangsa. Kebanggaan memberikan pelayanan terbaik, membantu kita memberikan hasil optimal dalam melaksanakan tugas pelayanan. Prinsip melayani juga menjadi dasar dan perlu diatur dengan prosedur yang jelas. Untuk bisa memberikan pelayanan kepada publik, maka seorang ASN harus bisa menjadi seorang yang responsif, transparan, dan partisipatif. Permisi Pak, ini ada laporan dari masyarakat bahwa salah satu destinasi kita ada masalah. Kira-kira tindakan yang kita ambil selanjutnya gimana ya Pak? Ini laporannya di wisata di mana? Oh, Jawa. Oh, yang kemarin ya, ada bencana kemarin. Iya, betul. Oke, tolong ini kamu koordinir. Ini gerak cepat. Tolong nanti ke sana bersama dengan staf yang lain, dibuatkan SPT, melihat keadaan di sana dan coba mencatat, menventaris kerusakan, kemudian coba dilakukan pendataan atau kebutuhan dan nanti datanya diserahkan ke bagian perencanaan dan program supaya kemudian untuk dilakukan evaluasi. Jadi tolong ini nanti kalau bisa saya dapatkan laporannya tidak terlalu lama karena ini terkait dengan kebutuhan masyarakat di daerah pariwisata. Apa ada informasi tambahan tentang ini? Tidak ada Pak, itu saja dulu. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut akan saya informasikan. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Iya Pak. Baik, sengaja saya mengumpulkan kita semua. Seperti kita ketahui bahwa beberapa minggu ke depan ini kita akan mengikuti atau melaksanakan kegiatan event yang cukup besar, yakni hari ulang tahun hari jadi Nias Utara. Terkait hal ini, kita sebagai dari Dinas Pariwisata punya peranan penting. Secara khusus ini, bagaimana kita mengantisipasi kemungkinan beberapa tamu yang akan datang dari luar daerah yang akan mengikuti berbagai kegiatan di Nias Utara dalam event dalam kegiatan penyambut hari jadi Nias Utara. Terkait hal ini, kepada kita semua saya sampaikan agar kita bisa menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Nias Utara, secara khusus bagi masyarakat yang berada di sekitar daerah wisata untuk bisa membantu katakanlah itu wisatawan yang berkunjung, terutama ini dalam pemberian homestay. Jadi tolong informasi ini diberikan setransparan mungkin kepada masyarakat, jangan ditutup-tutupi, agar masyarakat juga bisa menampung ini atau bisa mengambil ini sebagai pemasukan tambahan. Dengan memberikan homestay kepada masyarakat, maka mungkin saja mereka bisa memperoleh tambahan penghasilan seperti ini. Jadi saya berharap kepada kita semua agar informasi ini disebarkan secara luas kepada seluruh masyarakat di Nias Utara, secara khusus di daerah objek wisata, supaya mereka bisa bersiap dan bisa menjadikan atau menyiapkan homestay atau beberapa kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh wisatawan secara berkunjung. Terkait
dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa tentu tadi kita mengharapkan masyarakat untuk bisa menyiapkan homestay. Kita juga sebagai aparatur sipil negara atau staf di lingkungan dinas pariwisata, kita juga harus bekerja untuk itu. Kita harus juga berperan aktif. Kenapa saya sampaikan demikian? Jadi kita sebagai staf pada dinas pariwisata mengupayakan kita berperan aktif, apalagi ke depan ini ada beberapa lomba, ada beberapa event kegiatan yang akan kita laksanakan. Kami berharap di dalam event-event ini kita menjadi panitia yang aktif. Aktifnya apa? Pertama, kita aktif dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengikuti event. Aktif yang lain apa? Kita juga ada event yang memang kita bisa ikuti, kita ikuti. Jadi itu bagaimana upaya kita juga sebagai ASN atau staf pada pemerintah Kabupaten yang secara khusus di Dinas Pariwisata untuk mendukung beberapa kegiatan event yang akan terselenggara. Mungkin itu harapan kami, dan mungkin kepada kita semua sekali lagi mari kita memberikan semangat, mari kita memberikan yang terbaik, mari kita mendukung secara aktif agar apa yang kita rencanakan ataupun peringatan hari jadi Nias Utara ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih. Demikian review singkat mengenai berorientasi pelayanan sebagai salah satu nilai dasar PNS dan bagaimana mengimplementasikannya dalam lingkungan kerja. Terima kasih.